Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Perkenalkan, nama saya Elis Tiani sebagai pembawa acara sekaligus moderator debat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Dan ada rekan saya sebagai komponen yaitu Siti Ismaya. Dan untuk masing-masing kandidat silakan memperkenalkan diri dimulai dari nomor 1. Perkenalkan, saya Dina Mawati, kelas 11 akuntansi, calon ketua OSIS. Nomor 1. Perkenalkan, saya Alvin Citronaida dari kelas 10 HK, calon wakil ketua OSIS kandidat. Perkenalkan, nama saya Dina Mawairia dari 11 RPA 1, calon ketua OSIS nomor 2. Perkenalkan, nama saya Dewi Salviana dari kelas 10 RPA 4 sebagai wakil ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitriani dari kelas 11 HK, calon ketua nomor 3. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitriani dari kelas 10 RPA 1. Saya wakil ketua OSIS kandidat 3. Baik, terima kasih kepada masing-masing kandidat. Saya jelaskan sekali lagi, debat calon ketua OSIS dilaksanakan secara daring dikarenakan masa pandemi yang tidak memperbolehkan kita terlalu banyak kerumunan. Langsung saja kepada debatnya. Mosi yang pertama yang akan didebatkan yaitu visi misi dari masing-masing kandidat. Mosi kedua yaitu pemaparan program unggulan kalian. Mosi yang ketiga yaitu pertanyaan-pertanyaan dari penulis MPK. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa peraturan terlebih dahulu yang harus kalian patuhi selama debat sekarang. Yang pertama, peserta hanya berbicara atau menyanggah jika diperkenankan oleh moderator. Yang kedua, jika menyanggah harus melalui angkatan lebih dahulu. Sudah paham? Siap, terima kasih. Langsung saja kita mulai debatnya. Untuk mosi yang pertama yaitu penjelasan atau pemaparan visi misi. Dari nomor urut 1, silakan untuk dijelaskan visi misinya. Saya akan membacakan visi misi dari kandidat pertama. Visi saya menjadikan siswa-siswi SMK Inovasi Mandiri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan siswa-siswi SMK Inovasi Mandiri kreatif, aktif, disiplin, bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan. Misi saya mengadakan perlombaan kreatif, meningkatkan kesadaran siswa-siswi mengenai kebersihan sekolah dengan cara mengajak siswa membuang sampah pada tempatnya, meningkatkan kedisiplinan dengan taati peraturan yang ada, dan mengadakan sholat berjamaah di hari Jumat. Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Lanjut kepada kandidat nomor urut 2 untuk membacakan visi misinya. Silakan. Baik, saya akan membacakan visi misi dari kandidat nomor urut 2. Visi saya akan menjadikan siswa-siswi SMK Inovasi Mandiri yang cerdas, berprestasi, kreatif, dan inovatif, serta menciptakan siswa-siswi yang taat aturan baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, dan memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak. Visi saya adalah menjadikan organisasi dan menyusun rencana untuk menciptakan siswa-siswi SMK Inovasi Mandiri yang unggul dalam segala bidang, baik di organisasi maupun di ekstrakurikuler, memberi sanksi dan menegur siswa-siswi yang melanggar aturan sekolah. Sudah cukup? Lanjut kepada nomor urut 3 untuk membacakan visi misinya. Silakan. Baik, kami akan membacakan visi misi dari kami sebagai kandidat nomor 3. Visi kami adalah menjadikan dan mewujudkan generasi muda SMK Inovasi Mandiri yang memiliki kualitas hidup dan kesehatan mental yang baik, serta dapat mencintai diri sendiri atau bisa disebut long berusaha. Untuk misinya yaitu 1. Mengadakan kegiatan-kegiatan terkait Suaranya
Untuk misinya yaitu satu, mengadakan kegiatan-kegiatan terkait dunia misi kami adalah yang pertama, mengadakan kegiatan-kegiatan terkait dunia komunikasi psikologi secara rutin. Yang kedua, mengadakan support group sebagai sarana dukungan dan pemecahan masalah secara positif. Yang ketiga, menjadi jembatan bagi para siswa-siswi yang peduli akan kesehatan mental dan pentingnya mencintai diri sendiri. Baik, terima kasih untuk ketiga kandidat telah membacakan visi misinya. Apakah ada yang mau menyanggah visi misi dari kandidat nomor 1? Silakan. Kalau ada yang mau menyanggah dari orang lain, Jangan kebanyakan dari kasih. ya saya. Baik, kalau lihat saya sebenarnya aku lihat. Baik, terima kasih kepada kandidat. Baik, terima kasih kepada ketiga kandidat yang telah membacakan visi misinya. Apakah ada yang mau menyanggah visi misi dari kandidat dengan nomor urut 1? Silakan untuk kandidat nomor urut 3. Siap, izin bertanya untuk kandidat nomor 1, apa yang bisa menjaminnya jika seluruh siswa-siswi bisa menjadi lebih aktif melalui misi yang akan kalian berikan? Saya paham pertanyaannya. Bisa diulang? Apa yang bisa menjamin jika seluruh siswa-siswi bisa menjadi lebih aktif melalui misi atau program-program yang akan kalian lakukan? Cara? Terima kasih atas pertanyaan dari kandidat nomor 3. Saya akan menjawab. Caranya jika sekolah kita sudah offline, maksudnya ke sekolah kita bisa lihat dari keaktifan itu apakah siswa itu sering di sekolah atau tidak, dari absen. Kalau misalkan terus dari pembelajaran juga. Tapi kalau di online ini agak sulit dikarenakan tidak adanya pengawasan dari rumah. Mungkin dengan cara cepat mengerjakan tugas, aktif dalam mengerjakan tugas. Apakah cukup? Mungkin kalau pendapatnya kurang memuaskan, boleh bertanya lagi. Silakan. Itu bagaimana jika siswa tersebut masih tetap ngeyel dan tidak mengerjakan tugas, misalnya dari online, sekolah online, terus siswa tersebut masih tidak bisa tepat waktu membuat atau bahkan tidak membuat tugas. Bagaimana cara kalian untuk mensupport siswa tersebut untuk lebih aktif? Baik, saya akan menjawab. Jadi kalau misalkan kita akan tanya dulu mengapa tidak tepat waktu. Kalau misalkan tentang jaringan atau mungkin kendala lainnya bisa kami toleransi. Tapi jika itu karena malas atau mungkin dari pihak sekolah mungkin menanyakannya tidak ada. Itu untuk seluruh siswa atau untuk khusus anak organisasi atau siswa? Untuk seluruh siswa. Jadi kalian akan menghubungi setiap siswa? Tidak seperti satu. Sedang itu tidak. Misalkan karena kan pasti ada dari satu kelas yang mengerjakan tugas. Misalkan si A ini jarang banget ngasih tugas, kerjain tugas. Jadi kita tuh bertanya apakah si A ini punya kendala ataukah hanya malas. Kalau misalkan malas sekali dua kali atau bisa kami toleransi, mungkin agak sedikit kasih sanksi untuk pelaksananya, mungkin pihak sekolah yang akan mengatasinya. Dari mana kalian bisa tahu bahwa siswa tersebut sering atau tidak mengumpulkan tugas? Apakah kalian akan bertanya kepada guru yang bersangkutan atau akan ikut masuk ke grup atau kelasnya atau gimana?
Apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lagi dari kandidat nomor 3? Siap. Siap, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau menyanggah visi misi kandidat nomor 1? Siap, izin bertanya. Siap, silakan. Bagaimana cara mengatasi siswa-siswi yang tidak disiplin? Seperti contohnya memakai make up berlebih atau membawa make up dan juga memakai kaos kaki yang belang-belang. Yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai akam gitu. Baik, saya akan terima kasih atas pertanyaan dari kandidat 2. Jawabannya adalah tadi kan yang tidak boleh aturan ya berarti mungkin kalau misalkan membawa make up kita akan mengadakan kajian setiap bulannya. Terus kalau yang berlebihan sebelum masuk sekolah karena kan kita ada yang jaga di gerbang. Nah mungkin di situ kita akan suruh menghapus make upnya dan tadi ada kaos kaki ya. Kaos kaki mungkin untuk pertama mungkin akan dikasih sanksi, kedua kali, ketiga kali mungkin kesananya mungkin akan diberatkan sanksinya atau mungkin dialihkan kepada yang lebih berwajib gitu, guru BK. Apakah ada tambahan? Siap, ada. Bagaimana cara mengatasi siswa-siswi yang tidak peduli terhadap lingkungan, terutama khususnya di lingkungan sekolah, seperti tidak pikir cowok-cowokan gitu. Itu gimana? Pasti kan ditegur, itu udah pasti. Tapi kan mengeyel, mungkin tidak peduli itu sama sekali, karena emang si orang tersebut emang tidak mendengarkan itu, meskipun sudah ditegur beberapa kali. Itu gimana cara mengatasinya? Itu baru ditegur kan belum dikasih sanksi. Coba kalau kita kasih sanksi dulu, misalkan tidak pikir kena ibu. Kalau misalkan tidak, kita akan naikkan lagi karena pasti dia juga terpikir kalau misalkan kita tidak pikir, terus uang kita kan habis karena cuma membayar sanksi doang untuk tidak pikir. Nah pasti dia juga berpikir di situ. Kalau misalkan tidak, ya kita akan konsultasi lagi sama wali kelas. Apakah sudah cukup? Siap, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau menyanggah dari Bapak mungkin? Cukup? Tidak ada? Lanjut ya, untuk yang mau menyanggah dari visi misi kandidat nomor 2, silakan. Ada yang mau menyanggahnya? Ajukan terlebih dahulu ya. Silakan. Baik, izin bertanya kepada kandidat 2. Bagaimana cara memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak itu? Karena tadi saya mendengar di visi ada tentang memanfaatkan media sosial. Siap, izin menjawab. Maksud dari memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak itu, kita mengajak khususnya kepada siswa-siswi untuk memanfaatkan. Seperti contohnya, kita kan sekarang lagi pandemi, jadi otomatis semua pembelajaran atau mata pembelajaran itu melalui handphone atau media sosial. Jadi bukan malah sebaliknya, siswa-siswi itu tidak memanfaatkan. Mungkin ada yang bermain game dan juga memposting postingan yang tidak berfaedah, khususnya tidak mencerminkan seperti pelajar. Jadi kita dari misi ini kita mengajak kepada siswa-siswi untuk memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijak. Seperti itu. Dari misi pertama, bagaimana cara mengunggulkannya? Maksudnya dari misi. Baik, izin menjawab.
misi saya adalah mengaktifkan organisasi dan membuat rencana bagaimana target kita bisa tercapai seperti itu, dan bagaimana siswa-siswi kita unggul dalam segala bidang, baik di organisasi atau di ekstrakurikuler seperti itu, dan menegur siswa-siswi yang tidak patuh aturan. Seperti tadi contohnya, kita mengajak kepada siswa-siswi, tapi siswi tersebut atau siswa tersebut tidak mematuhi, jadi kita akan menegur dan memberikan sanksi. Maksud dari saya adalah bagaimana cara mengumpulkannya. Jadi kayak kan kita udah unggul, cara mengumpulkannya itu seperti apa, misalkan dengan cara prestasi atau apa gitu. Saya akan menjawabnya. Baik, silakan. Cara mengumpulkannya adalah kita mencari atau kita lihat siswa mana saja yang patuh, atau mencari siswa-siswi yang patuh terhadap peraturan sekolah. Jadi yang unggul itu yang patuhnya punya patuh, berarti yang tidak patuh itu tidak unggul. Bagaimana kalau misalkan yang tidak patuh itu lebih punya prestasi tapi bukan di sekolah, misalkan di luar gitu? Baik. Patuh, berprestasi, patuh, cerdas, berprestasi, itu yang unggul. Karena kalau misalnya tidak patuh di sekolah, khususnya di sekolah, itu pasti tidak akan patuh di lingkungan, di luar lingkungan sekolah, karena sudah terbuka, sudah ada contohnya di lingkungan sekolah juga tidak patuh. Bagaimana? Harusnya itu dua-duanya patuh gitu, di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Itu yang unggul, karena patuh itu adalah dia itu mengerti bahwa sesuatu itu baik baginya atau mungkin itu tidak baik baginya. Karena patuh itu pasti cerdas, bisa membedakan atau bisa memilih sesuatu yang tidak baik baginya. Apakah ada kesempatan lagi dari kandidat nomor 1 untuk nomor 2? Sudah? Pertanyaan berikutnya, memberi sanksi yang seperti apa untuk siswa yang melanggar aturan sekolah? Pastinya kita menegur, yang pertama menegur, yang kalau misalnya si siswa atau siswi itu terus melakukan kesalahan yang diulang-ulang terus, maksudnya itu kan kita sudah bingung harus ngapain lagi, jadi kita serahkan semuanya ke BK. Bagaimana nih si siswa ini patuh, karena kita sudah mengingatkan atau sudah menegur berkali-kali, tapi siswa itu tidak taat. Jadi kita serahkan ke guru BK saja, atau dalam artian kita sudah angkat tangan. Kalau misalnya siswa itu terus mengulangi, jadi kita sudah pasrah dan kita berserah gimana guru BK saja. Itu sudah bermusyawarah dulu dengan yang lain, bukan maksudnya dengan anggota yang lain, misalkan dengan pembina atau misalkan tiba-tiba nih kita karena si itu enggak langsung aja kita lapor ke guru BK gitu, enggak bermusyawarah dulu gitu. Pastinya bermusyawarah dulu, dan kalau misalnya ada yang masih idenya harus seperti ini, kita diskusikan lagi bahwa kita
ya harus seperti itu. Kalau misalnya terus siswa ini tetap saja begitu, kita pasti melakukan tindakan yang lebih keras. Seperti contohnya sudah pasrah kayak gitu. Cukup dari kandidat nomor 1 untuk sanggahannya. Silakan apakah kandidat nomor 3 mempunyai sanggahan untuk visi misi kandidat nomor 2? Ya. Silakan. Baik, izin bertanya untuk kandidat nomor 2. Mohon maaf ya sebelumnya, tadi saya mendengar ada tentang membatasi postingan yang kalian bilang itu tidak berfaedah ya, sedikit tidak berfaedah. Di sini saya merasa ada sebuah keterbatasan mengenai hak atau HAM, hak asasi manusia. Jadi menurut saya akan sedikit sulit untuk membatasi postingan orang gitu. Maksudnya ya gimana orang aja gitu, orang itu medsos dia gitu, WA dia, mau dia post apapun gimana dia gitu. Nah di sini kalau misalnya kalian mau membatasi, pembatasan kayak gimana yang mau kalian lakukan gitu? Baik, izin menjawab. Ya, silakan. Maksudnya batasan, iya emang saya tahu tentang hak orang-orang berbeda-beda. Pasti ia merasa benar, tapi kita harus kita harus mencerminkan. Kan kita tuh sekolah, bagaimana kita mencerminkan sebagai siswa gitu. Bagaimana kita mencerminkan, jangan seenaknya lah gitu. Apalagi kan khususnya kan WhatsApp itu kan orang tuh bisa melihat semuanya dari kita yang kita posting, tentunya itu. Jadi yang pertama untuk mengatasinya, mungkin kita akan membuat kalau misalnya si orang tersebut memposting yang tidak mencerminkan sebagai siswa, kita akan membuat dulunya jangan begitu, atau mungkin dengan halus dan juga dengan halus dengan halus pokoknya seperti itu. Boleh, silakan kalau punya. Jadi kan tadi katanya apa sih, mengaturkan halus. Bagaimana kalau misalkan dia tuh tetap tutup, misalkan nah kan ini handphone saya misalkan, terus foto-foto saya tuh kan kebanyakan anak-anak sekarang seperti itu kalau ditegur gitu. Terus bagaimana mengatasinya? Baik, terima kasih. Balik lagi ke orang itu sendiri. Tugas kita kan hanya mengingatkan dalam kebaikan, atau mungkin dalam memanfaatkan media sosial yang bijak. Kita hanya mengingatkan, dan itu balik lagi ke orang itu sendiri, seperti itu. Ya itu namanya membatasi, namanya memperingati. Pemilihan kata yang salah itu berujung ke penafsiran orang juga salah. Jadi kalau membatasi seolah-olah kamu nggak boleh ya ngelarang gitu. Kalau misalnya cukup memperingati, orang juga pasti mengerti. Ya, mohon maaf mungkin kami salah, dan mungkin itu hanya memperingati, yaitu dan mungkin kami salah. Tapi saya juga kurang setuju untuk memantau di sisi WhatsApp ya. Soalnya WhatsApp itu ada fitur privasi. Jadi bisa saja itu anak enggak di privasi, statusnya enggak di dulu. Saya cuma orang-orang tertentu. Dan menurut saya yang perlu dipantau itu harusnya medsos seperti Facebook itu tuh lebih luas ya. Terus Twitter juga tuh sama Twitter, Instagram juga tapi bisa mode privasi, coba pengen doang. Ya Instagram sama WhatsApp itu masih bisa dihitung privasi, soalnya
yang bisa lihat status dia cuma orang yang kontak dia, terus bisa diprivasi juga maksudnya gitu. Jadi menurut saya akan lebih bagus kalau mau memantau itu sekalian di Facebook dulu gitu, di Facebook dia luas dulu. Soalnya kalau di Facebook pasti bisa dilihat kemana-mana. Kalau misalnya itu postingan bisa mencemarkan nama sekolah, harusnya itu yang dicabut terlebih dahulu. Soalnya kalau masa itu ya tergantung dia gitu. Hanya segelintir orang yang mungkin enggak dia privasi. Kalau misalnya dia pakai privasi seperti itu. Kalau masalah privasi itu mungkin gini ya, kalau misalnya awalnya baik dan dia tidak berbuat aneh-aneh atau mungkin dia sangat memanfaatkan atau menjadikan media sosial itu seperti seharusnya. Jadi kalau misalnya awalnya baik, pasti dia tidak akan privasi. Kalau misalnya privasi, ya udah jangan bikin status. Kesimpulannya jangan membuat status gitu. Ya, nah masalahnya seperti ini. Ada status kalau misalnya kita punya pacar, mau status dari sama guru mau kan? Mau, otomatis kita privasi dari guru doang. Ya kita mau, tapi kita mau nunjukin kalau kita tuh punya pacar, ini pacarnya gitu kan? Kalau misalnya bahas pacar, itu kalau misalnya di dunia kayak sekarang banyak banget K-pop, anime, pasti ada beberapa orang yang malu gitu. Kok perhaluan ditunjukin sama guru sih gitu? Otomatis kita privasi, bukan maksudnya nggak baik, tapi kita kan malu gitu. Masa halu-halu kita ditunjukin gitu sama guru, sedangkan kita cuma emang mau bikin status aja. Kita kayak kalau misalnya disebut kayak orang biasa gitu tuh, karena kalau misalnya pendek itu sangat nggak suka ya, nggak suka terbani gitu. Maksudnya ya, berkatnya berbagi. Nih, gimana gitu kan? Baik. Berarti kalau misalnya menyindir tadi, ya kan ada menyindir. Ya. Kalau memanas itu kan tadi, ya. Jadi kan menyindir itu kan gimana ya? Itu kan tidak dewasa. Maksudnya bukan dewasa itu harus tidak begitu. Tapi apa ya namanya tuh, menyindir itu mungkin sebagian orang boleh beranggapan atau mungkin menjadi lahan untuk seorang itu untuk mengeluarkan isi hatinya mungkin. Tapi ini tuh tidak bermanfaat gitu. Media sosial dijadikan menyindir, apalagi kejelekan. Nah sekarang gini aja, aku tanyanya postingan kayak apa yang menurut kalian itu nggak berfaedah gitu? Baik. Postingan kayak apa? Apakah kayak kita posting perhaluan itu nggak emang nggak berfaedah sih sana? Tapi itu kebahagiaan diri kita sendiri, dan itu kebahagiaan. Ya, baik, saya akan menjawabnya. Postingan apa saja yang tidak berfaedah? Gini ya, bukan membanding-bandingkan orang berhijab dengan orang yang tidak berhijab. Itu keyakinan masing-masing. Jadi postingan yang tidak memakai hijab itu pelajar, dan juga tiktokan mungkin pakai baju seragam sekolah joget-joget gitu, pasti itu tuh tidak bermanfaat. Ini lagi ya. Tadi yang tidak berhijab bukan seorang pelajar, itu bukan muslim. Gimana kalau pelajar itu Kristen harus berhijab juga? Iya, maksudnya Kan ini jadi masalah. Bisa saja di sekolah ini ada orang yang bukan agamanya Islam, bisa aja. Kita nggak tahu kan? Itu maksudnya. Kalau misalnya kalau nggak berhijab nih, pasang Israel nggak berhijab itu sudah bukan mencerminkan pelajar, bukan mencerminkan pelajar atau bukan mencerminkan muslim. Beda ya? Agak sedikit beda. Jadi itu nggak bisa disebut bukan mencerminkan seorang pelajar sih. ya intinya kembali lagi ke hak masing-masing.
maksudnya pelajar muslim, bukan apa ya, khususnya pelajar muslim gitu. Dia kan tahu, ya mungkin pasti dia tahu gitu bahwa memposting badan atau mungkin rambut, ya seperti itulah pokoknya. Apalagi ini tuh bermain TikTok gitu. Kita harus gimana sih cara kita untuk mengantisipasi atau kita menegur siswa yang bermain TikTokan? Ya, itu kan tidak baik. Dimana kalau bermain TikTok itu sebuah kebahagiaan buat dia. Berarti kita secara langsung hancurin kebahagiaan orang. Kalau misalnya dia sukanya joget atau misalnya lihat-lihat TikTok, ya, tapi jangan memakai di sana digarisbawahi, jangan memakai seragam, karena banyak ya zaman sekarang itu orang-orang itu khususnya pelajar, dia itu memanfaatkan jam istirahatnya itu untuk bermain TikTok, apalagi pakai seragam. Saya sudah menegurnya, bahkan saya sudah menegur secara langsung, tapi tetap, apalagi saya sudah menegurnya dan dia mempostingnya. Itu. Jadi saya di sini mengajak untuk ayo memanfaatkannya, bukan malah melanggar. Berarti saya sudah tadi apalagi saya sudah menegur secara langsung, tapi dia tetap dengan itunya lalu di post. Apakah ada yang menyanggah dari visi-misi kandidat nomor 3? Silakan bila ada yang menyanggah. Ya, nomor 21. Bagaimana pandangan kegiatan komunikasi psikologis secara rutin, apakah melalui aplikasi atau berkonsultasi secara langsung? Ini akan dibahas dalam proker. Kami mempunyai beberapa proker yang akan merujuk kepada kegiatan-kegiatan komunikasi psikologis. Jadi jika proker ini ada di nosi 2, silakan tulis di nosi 2. Atau dijelaskan sekarang tidak? Boleh beberapa ada tentang oke sedikit. Di sini kami punya 3 proker unggulan. Yang pertama itu ada sahabat, singkatan dari sharing bareng. Nah di sini kita itu diskusi antar siswa gitu, antar siswa untuk membahas tentang kesehatan mental dan pentingnya mencintai diri sendiri. Terus ada sanksi juga dari singkatan sharing session. Ini dibantu oleh seorang narasumber ahli. Contohnya itu seorang guru BK, ataupun jika sangat memerlukan itu kita bisa mengundang sebuah psikolog. Nah yang terakhir itu ada Cika, cerita kita. Nah di Cika ini kita berbagi tentang cerita atau pengalaman, baik pengalaman mengenai kesehatan mental atau pengalaman tentang gimana rasanya mencintai diri sendiri itu gimana, atau bisa juga ini sebagai curhatan, keluhan nanti siswa lain yang lainnya. Jadi satu orang cerita tentang masalah itu, tapi siswa yang lain bisa ikut memberikan feedback berupa saran ataupun solusi, bahkan saling mendukung ya buat siswa yang bercerita tersebut. Tapi untuk jika ini menurut saya harus bersifat privasi, artinya setiap peserta harus bisa menjaga rahasia karena ini berhubungan dengan masalah pribadi. Jadi seperti itu gambaran kegiatan-kegiatan. Nah ini semua termasuk kegiatan komunikasi psikologis secara rutin. Jadi kan kayak misalkan kita tuh kan nanti akan adanya kayak misalkan dengan BK ya, misalkan bagaimana misalkan tahu gitu misalkan bahwa si aku tuh mempunyai mental misalkan kesehatan mental gitu misalkan bagaimana dirinya tahu gitu maksudnya gitu. Jadi untuk di sharing session ini kita cuma membahas seputar kayak ini. Ini ciri-ciri orang depresi itu
kita tahu, tapi kita bisa tahu orang itu punya masalah mengenai mental ataupun pentingnya mencintainya sendiri atau permasalahan itu ada di cinta, bukan di sharing session. Jadi ini pemaparan materi biar kita tahu kayak gimana itu depresi, kayak gimana kesehatan mental itu kayak gimana gitu. Biar mental kesehatan itu kayak gimana ada di sharing session. Ini sama orang yang tak percaya gitu, narasumber ahlinya gitu. Terus kan tadi terus misalkan kita udah tahu nih, misalkan si aku tuh mempunyai keterbatasan mental ya kan. Terus bagaimana gitu cara mengajak mereka untuk mengikutinya gitu, misalkan sharingnya gitu, misalkan karena kan pasti nggak terlalu banyak cerita ya kalau misalkan mereka mempunyai keterbatasan mental itu kesehatan. Biasanya mereka kan hanya terdiam atau mungkin terlalu banyak berbicara. Nah, gimana gitu misalkan caranya mengajak? Karena kan ya misalkan diam aja gitu. Apakah akan ada tes dulu seperti itu? Kita program ini nggak akan ada tes seperti itu karena buat apa gitu? Ini tujuannya buat membantu, bukan untuk mencerdaskan, tapi membantu supaya mental siswa dari SMK ini bagus semua gitu. Nggak ada yang contohnya depresi, kan itu terlalu ya gitu lah, kayak stres gitu. Nah, untuk mengajak itu kita akan pertama-tama kita yakinkan dulu seluruh siswa bahwa melalui program ini kita bisa untuk apa ya namanya, untuk melewati ini kita ajak dulu, kita yakinkan dulu semua siswanya. Nanti kalau misalnya masih ada yang kelihatannya dia punya masalah tapi nggak mau masuk, kita dekati dia secara pelan-pelan, tanya dulu. Misalnya kalau misalnya beda kelas bisa ditanya siapa namanya, apa itunya, apa pokoknya pendekatan dulu. Kalau misalnya dia tetap nggak mau, ya udah kita ngobrol berdua aja. Kalau misalnya nyamannya berdua aja, misalnya dia sama aku misalnya ngobrolnya nyamannya berdua, ya udah berdua aja, nggak usah itu sama orang-orang. Jadi tujuannya itu cuma mau bantu doang. Cukup mungkin dari nomor 1. Apa ada sanggahan dari nomor 2 untuk kandidat nomor 3? Baik, izin bertanya. Bagaimana cara menjadikan siswa-siswi yang berkualitas? Sekian kualitas hidup, memiliki kualitas hidup ya. Di sini maksud kualitas hidup yang saya maksud adalah semua siswa bisa menyadari bahwa kehidupan itu begitu berharga. Jadi nggak boleh disia-siain. Ya na'udzubillahnya, misalnya kalian yang maaf yang berzina atau apapun itu, harusnya kita memikirkan hidup kita itu berharga. Cuma satu kali gitu, nggak bisa gitu. Udah mati ya udah gitu, nggak bisa hidup lagi. Maksudnya di sini kualitas hidup kalian itu harus menyadari bahwa hidup kalian itu berharga. Jangan sampai masih muda tapi kalian rusak kehidupan kalian sendiri, kan sayang. Ya, kualitas hidup. Tapi di sini bagaimana orang tersebut itu selalu insecure? Kita harus bagaimana? Nah, ini akan kita bahas di Cika. Jadi ada support. Jadi siswa lain bisa memberikan yang tadi bisa mengenai saran, solusi atau support. Udah kamu nggak misalnya, udah kamu nggak usah insecure, kamu cantik kok, kamu gini. Buat apa kamu mikirin pandangan orang lain? Capek-capek gitu, orang lain juga nggak tentu mikirin kamu, kenapa kamu harus mikirin mereka? Seperti itu. Itu akan dibahas di Cika. Jadi bertanya apa ya? atau masalah. Di sini kan ada saran, ada support. Jadi beda ya antara saran dan support. Jadi saran itu ya udah kamu nggak usah nanti, kalau support, ayo kamu pasti bisa, kamu cantik kok, kamu pasti bisa. Itu support. Jadi ada perbedaan support dong. Bisa saran juga. Ini kan tergantung siswa yang lainnya mau ngasih saran boleh, mau solusi juga boleh, mau support juga boleh. Tapi
jadi saling mengerti di sini. Cukup? Baik, terima kasih. Itu dia tadi visi misi dan beberapa sanggahan dari masing-masing kandidat ya. Lanjut kepada mosi yang kedua, yaitu untuk memaparkan program kerja unggulan masing-masing kandidat. Dimulai dari kandidat nomor 1, silahkan untuk menjelaskan beberapa program unggulan kalian. Baik, program kerja saya mengadakan podcast untuk siswa-siswi di SMK Universitas Mandiri. Podcast itu sendiri kayak misalkan kayak pembawa acara atau yang mewawancarai harus termotivasi gitu ya, agar termotivasi gitu. Bicara. Selanjutnya saya akan mengadakan perlombaan di hari besar. Itu sudah jadi proker dari tahun-tahun lalu. Terus proker selanjutnya adalah mengadakan kajian setiap bulannya. Itu sudah saya jelaskan dari pertanyaan. Terus mengadakan kerja bakti setiap bulannya, kerja bakti di kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu saja program dari kandidat pertama. Berarti program unggulan kalian itu yang berbeda itu yang podcast ya? Ya. Lanjut kepada kandidat dengan nomor 2 untuk membacakan program unggulan kalian. Baik, saya akan membacakan Terima program kerja OSIS SMK Universitas Mandiri masa bakti 2021-2022. Yang pertama, pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti memperingati Hari Besar Islam. Yang kedua, pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur. Contohnya pengumpulan dan penerimaan bantuan dan mengarahkan tata krama. Cukup. Lanjut kepada program kerja unggulan untuk kandidat nomor 3. Silahkan untuk membacakan program kalian. Kegiatan ini adalah kegiatan diskusi atau ngobrol dan saling mendengar pendapat. Tentunya mengenai kesehatan mental, psikolog dan berbincang mencintai diri sendiri. Dan untuk kedua yaitu SARSE, yaitu Seminar Session. Kegiatan diskusi yang juga dibantu oleh narasumber seperti guru, PP, dan yang terakhir yaitu cerita kita. Kegiatan berbagi cerita antar siswa baik mengenai pengalaman, kesehatan mental, dan life yourself. Nanti siswa lain akan memberikan saran ataupun solusi dan support positif untuk siswa yang bercerita. Untuk proker ini, siswa terlibat jadi baik serta maupun dia harus menjaga sendiri. Cukup untuk prokernya. Baik, terima kasih untuk kepada masing-masing kandidat karena telah membacakan prokernya masing-masing. Lanjut kepada mosi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu beberapa pertanyaan dari pengurus MPK atau yang perwakilan saya dan juga teman saya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Ini untuk 3 kandidat ya. Jadi ini untuk kalian bertiga. Pertanyaan pertama, apa yang akan kalian lakukan jika proker kalian tidak terrealisasi oleh sekolah? Siapa yang akan menjawab duluan? Silakan. Saya Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan bagaimana jika proker yang kami buatkan ini tidak realisasi oleh sekolah. Menurut saya, untuk proker saya sedikit. Kalau saya tidak mungkin tidak realisasi itu kesempatan besar untuk berbagi. Kecuali kita mungkin untuk
kemungkinan tolak ya, kemungkinan misalkan ada kemungkinan tidak diizinkan. Tapi saya pikir untuk sabar ini untuk saling bertukar pendapat itu tidak mungkin tidak diizinkan. Soalnya ini cuma bertukar pendapat kok. Di sini pertanyaan saya, apa yang akan kalian lakukan jika program kalian tidak terrealisasi? Apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan bercerita keluar. Tadinya kan ini tentang seni gitu. Nah di sini kami akan mencoba meyakinkan dulu sekolah bahwa ini proker yang memang bagus gitu. Ini untuk semuanya kok. Ini untuk kesehatan mental siswa-siswa. Kenapa nggak boleh? Kan kita harus tahu dulu apa alasannya kenapa nggak boleh. Gitu. Jadi kita akan mengusahakan itu lebih dulu. Jika memang tidak bisa ya, oke. Emang kalau tidak diizinkan, kalau tidak diizinkan, tetap memaksa nanti bisa-bisa ilegal. Ilegal ya teman-teman. Baik, siapa lagi yang mau menjawab? Nomor 1. Jadi kita akan bisa dulu, misalkan kita tuh kayak tadi meyakinkan dulu bahwa si program ini akan menjalankan lancar. Nah terus kalau misalkan pihak sekolah tidak, misalkan tetap tidak, misalkan kita akan menanyakan dulu kenapa tidak, misalkan bahwa apa sih kalau program kerja saya ini kan untuk seperti memotivasi orang lain, karena kan ini podcast ada suara kayak pembicara wawancara gitu, jadi mungkin ini bisa ke hal positif, misalkan kenapa tidak gitu, kenapa kita tidak dibolehkan, kalau misalkan tidak boleh, misalkan karena misalkan ada kendala atau mungkin kita mencari si wawancara ini susah atau apa, mungkin itu bisa kita cari misalkan dari kita sendiri dulu, baru cari ke siswa lain. Nah kalau misalkan tetap tidak diizinkan, mungkin kita akan mencari program kerja yang diizinkan saja, tidak terlalu memaksa. Jawaban dari nomor 2. Baik, saya akan menjawabnya. Tadi proker yang tidak diizinkan, yang tidak terrealisasi. Di sini tadi saya diri dan juga di sini proker saya hal positif yang bisa pembinaan atau mengajak untuk mengarahkan tata krama. Jadi kalau misalnya proker yang saya buat ini tidak terrealisasi, mungkin saya akan kembali lagi atau mengulang lagi dan memaji lagi di mana letak kesalahannya seperti itu. Dan balik lagi kalau misalnya mungkin kurang serk, saya akan Ganti program gimana? Lanjut kepada pertanyaan kedua. Itu kan tadi untuk kerja kandidat. Saya akan bertanya kepada masing-masing. Jadi masing-masing. Jadi jawaban pribadi diri kalian. Dari diri sendiri. Ya, aku akan bertanya yang pertama kepada Anissa. Apa yang akan kamu lakukan sebagai ketua? Apakah kamu akan mampu bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam organisasi yang kamu pimpin? Jika kamu terpilih menjadi ketua. Siap itu menjawab. Kalau ditanya tanggung jawab, untuk saya sendiri, jika saya terpilih, otomatis saya punya tanggung jawab. Dan saya itu tipe-tipe orang yang gimana ya? Saya memulai, harus saya dong yang melakukannya. Kalau bukan saya yang melakukannya, siapa lagi? Nah, gitu. Jadi pasti bertanggung jawab, pasti. Tapi nggak sepenuhnya, mungkin jika ada kesalahan dan misalnya ketua sektifnya, mungkin saya akan tanya dulu kenapa bisa ada masalah tersebut. Tapi jika misalnya si kesalahannya itu terbilang masuk akal, biasanya bertanggung jawab. Misalkan nih, kamu kan ketua, nanti ada suatu masalah dalam organisasi.
lalu mereka menyebutkan Anda, tapi kan ketuanya dia, yang memimpin dia, berarti kita dalam arahan dia, otomatis maksudnya dalam arahan kamu sebagai pemimpin. Jadi bagaimana cara mengatasi atau cara membimbing para anggota-anggota organisasi lain untuk selalu tetap pada arahan, maksudnya Satu, ada peraturan, mengikuti semua apa yang akan dilakukan seperti itu. Atau jadi seperti ini. Jika mereka menyebutkan saya, berarti saya otomatis harus introspeksi diri. Memangnya apa gitu yang salah? Jika memang kesalahan itu memang ada pada saya akan mencoba memperbaikinya secepat mungkin supaya mereka tidak bisa menyebutkan lagi saya. Terus untuk itu juga sih, menurut saya kalau sedikit itu kan setiap orang yang kembali tadi punya HAM. Jadi kita nggak bisa makan mereka seenak kita. Kamu harus ini nggak bisa. Jadi kalau dia mau silakan lakukan. Kalau enggak ya udah gitu. Kalau saya sekarang tanya gini, ya kalau kamu nggak mau buat apa itu OSIS itu. Jadi itu menurut saya. cukup jawabannya. Cukup. Terima kasih kepada Anissa yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Dan saya akan bertanya lagi kepada Yeni dari kandidat nomor 1. Bagaimana cara kamu mengajak siswa lain untuk bergabung dalam organisasi yang kamu pimpin? Bagaimana cara? Mungkin izin menjawab. Mungkin kalau misalkan ya, cara mengajaknya mungkin kita akan misalkan maksudnya kayak kalau masuk OSIS itu misalkan hal positif misalkan, terus kita juga akan menambah nilai kita di sekolah ini misalkan seperti kayak mempunyai nilai lebih gitu dari siswa lain kita itu berorganisasi. Jadi mungkin ayo kita misalkan ikut ini kan hal positif misalkan, terus juga ini apa sih, kita tuh mempunyai nilai lebih dari sekolah. Terima kasih ya. Saya kurang puas dengan jawaban kamu. Jadi saya akan bertanya lagi. Bagaimana jika siswa itu tetap tidak mau, tapi kita melihat dari potensi diri dia, potensi dia bagus dalam pelajaran di kelas, dalam ekstrakurikulernya bagus, tetapi dia tidak mau memasuki organisasi. Bagaimana cara kamu untuk mengusahakan dia supaya tetap ikut? Misalkan berarti kalau misalkan harus ikut gitu ya kan? Ya berusaha saja belajar. Dan itu kalau saya pribadi ya kan, kalau misalkan potensi bagus gitu, terus si anak ini pintar juga di kelasnya, kenapa nggak ikut OSIS misalkan? Kalau saya sih pasti mengajak juga sama rekan-rekan mungkin mengajak, tapi kalau dia tidak mau ya harus bagaimana gitu? Apakah harus cara memaksa gitu? Misalkan ikut bapak itu kan kamu pintar gitu kan pasti Gimana pasti ya? juga. Tapi kalau misalkan saya ikut juga karena paksaan, pasti di situ juga dia akan ada pro kontranya. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada calon kedua dulu ya. Tadi sudah nomor 1 dan sudah nomor 3. Sekarang ke nomor 2. Pertanyaan saya, apakah OSIS itu penting bagi sekolah dan bagi diri sendiri? Maksudnya jelaskan sepenting apa sih OSIS bagi sekolah dan diri kamu sendiri? Baik, izin menjawab. OSIS dalam sekolah itu menurut saya itu sangat penting, karena bagaimana kita memajukan sekolah tersebut tanpa ada OSIS itu. Dalam artian OSIS itu kan membantu sekolah dalam bekerja, membuat program-program kerja.
Kalau tidak ada OSIS, gimana sekolah tersebut akan maju atau mungkin punya kasihan seperti itu. Dan intinya OSIS itu penting untuk sekolah. Bagi diri sendiri sangat penting karena yang sudah tadi kandidat satu jelaskan bahwa ini untuk diri sendiri ya. Ikut OSIS itu keren, ikut organisasi itu keren. Yang pertama mungkin sebagian orang menganggapnya bisa terkenal atau mungkin menjadi pusat perhatian mungkin ya. Dan juga yang kedua kita mendapatkan nilai plus ya, lebih yang nilai khusus dalam organisasi untuk diri sendiri. Itu senangnya mendapatkan nilai dan juga mendapatkan pengalaman baru dan juga kita menjadi terkenal. Kenal ya, aduh. Ya, maksudnya bagus ya mendapatkan nilai. Sekarang untuk wakil-wakilnya, saya akan bertanya kepada nomor 1 terlebih dahulu. Apa yang akan kamu lakukan ketika ketua OSIS atau ketua organisasi tersebut sedang dalam maksudnya tidak ada dalam kumpulan, misalkan ada kumpulan, terus ketuanya tidak ada, apa yang akan kamu lakukan sebagai wakil ketua? Memimpin kumpulan tersebut, mewakili ketua. Coba contohkan, seperti apa kalau ada kumpulan kamu memimpin? Udah pernah berorganisasi belum sebelumnya? Pernah, tapi pandemi. Nah, jadi tidak lagi ya. Saya mau bertanya kepada Anda ya. Mohon maaf, pelanggaran misalkan dalam suatu organisasi ada pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut. Kamu sebagai wakil, misalkan ada teman kamu yang melanggar, tapi kamu sebagai wakil tidak berani menegurnya karena itu teman. Kamu akan melihat dari sisi mana, sisi teman atau sisi tanggung jawab kamu? Tanggung jawab, karena ya kan dari dalam organisasi kan saya wakil, jadi harus bertanggung jawab dalam berorganisasi. Ini pertanyaan pribadi ya. Untuk kandidat nomor 2, apakah kamu siap jika terpilih menjadi wakil ketua OSIS? Siap mengemban tanggung jawab? Siap. Demikian tadi untuk debat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Secara singkatnya akan disampaikan oleh Notulen. Silahkan untuk rekan saya menyampaikan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan hasil kesimpulan debat kali ini, yaitu kesimpulan mosi pertama yaitu dari visi misi. 1. Mencerminkan siswa-siswi yang berakhlakul karimah, kreatif, disiplin, tanggung jawab dalam melakukan segala hal yang baik, mengadakan lomba dan meningkatkan kedisiplinan siswa, mencerminkan siswa-siswi untuk meningkatkan kecerdasan dan kreatif dari berbagai hal yang baik, menjadikan siswa yang lebih aktif dalam berbagai bidang, menjadikan siswa dan siswi mencintai diri sendiri dan di bidang psikologi siswa. Kesimpulan mosi kedua yaitu dari program kerja mingguan, mengadakan konsultasi mental dengan mendatangi narasumber atau orang yang ahli
langsung konsultasi secara langsung. Podcast untuk siswa-siswi yang bertujuan untuk memotivasi siswa, mengarahkan tata krama siswa-siswi bagi siswa-siswi di SMK Inovasi. Dan ada beberapa kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan oleh pengurus MPK. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan kesimpulannya, dan terima kasih kepada peserta debat dan juga para panitia yang telah mengatur debat. Semoga